It's curhat time. Ya, udah lama kita nggak di sesi curhat ngelantur ya. Biasanya kalian mungkin lihat gue sama Kenneth, temen gue itu. Sekarang gue sendirian doang nih. Ya, yang kali ini gue pengen bahas itu series Wednesday. Yang akhir tahun 2022 kemarin trendingnya gila-gilaan sih di Netflix, sumpah. Kalian mungkin pasti udah pada nonton ya. Cuman kali ini gue pengen kasih review non-spoiler. Jadi tenang aja. Nggak ada spoiler-spoileran di sini. Gue bakal bahas lebih keseluruhan dari seriesnya tanpa bocorin plot dari series ini gitu. Tapi sebelum itu gue pengen ngucapin dulu nih selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini lebih banyak series sama film yang lebih seru lagi untuk kalian tonton. Oke, sebenarnya secara first impression gue, ini sebenarnya series yang buat anak kecil ya. Ini series bocil menurut gue. Series yang nggak serius gitu. Buat anak kecil kayak, ya buat asal nonton, buat entertainment lah. Itu bukan series yang berat, tipikal yang bener-bener kita perlu mikir. Enggak. Ini enteng banget, ringan banget. Cuma 8 episode lagi satu season. Dan langsung semua orang nungguin tuh season 2-nya kan. Karena memang ini series yang simple, enak ditonton, tapi seru gitu ya. Tapi meskipun begitu, menurut gue ada beberapa hal yang mengganggu nih. Mungkin gue kasih negatifnya dulu kali ya. Yang mengganggu buat gue sebetulnya lebih dari sisi romantiknya sih. Kalian nonton sendirilah. Dia ada sisi romantiknya sama beberapa orang. Dan menurut gue gak cuma Wednesday doang nih. Karakter-karakter lainnya juga nih. Bagian sisi romantiknya tuh terlalu cringe ya. Untuk orang dewasa loh ya. Untuk anak-anak mungkin seru, asik. Tapi buat orang kayak gue, atau buat lu pada yang udah gede gitu ya, kayaknya sih bakal cringe ngeliatnya. Nggak tau ya, ini pendapat gue pribadi ya. Kurang dimatangin lah, kurang di-develop lah sisi romantiknya. Tapi gue bisa maklumin karena ini, ya balik lagi, ini series yang ditujukan untuk anak-anak menurut gue. Jadi friendly banget, jadi kayak asal ada, tapi lucu gitu loh. Gemesin gitu pas nonton. Dan ya terutama karakter Wednesday-nya tuh bagus banget sumpah Pak. Pemilihan artis si Jenna siapa? Jenna Ortega ya. Si Jenna Ortega tuh bagus banget sih peranin Wednesday sumpah. Keren banget, gila, cocok banget. Sisi mukanya yang dingin, cara ngomongnya tegas, tajam, jutek gitu. Itu keren banget sumpah, gue suka banget. Tapi meskipun kita ngelihat sisi itu dari si Wednesday, kita bisa ngelihat dia punya hati yang sebenarnya warm gitu loh. Ternyata ada sisi itu dari dia meskipun dia tampaknya jutek banget gitu kan. Dingin banget gitu karakternya. Ya, gue suka. Jadinya orang tuh mungkin ya, pasti ya, feeling gue, prediksi gue sih, semua orang pas nonton Wednesday pasti suka sama si Wednesday-nya. Lovable banget lah karakternya si Wednesday ini gitu. Dan kalau kita ngeliat karakter-karakter lainnya juga lumayan asik untuk dilihat. Saat karakternya bagus sih. Ya, untuk karakter sih, acting sih gak ada masalah ya. Dan yang paling gue apresiasi sebenarnya di sini kan sutradaranya ya. Series ini disutradarai oleh Tim Burton. Ya, Tim Burton ini beberapa kali udah gue bahas di TikTok gue, di ngelantur_ide. Kalian boleh follow, boleh subscribe. Itu gue udah bahas Tim Burton tuh biasa selalu punya ciri khas setiap kali membuat film gitu. Dia udah buat film berapa banyak kayak gila. Alice in the Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory gitu. Selalu ciri khas film-filmnya itu creepy, gothic, dark. Ya itu selalu bisa kita lihat lah dari besutannya si Tim Burton ini ya. Terutama ya salah satunya di series Wednesday ini. Dari awal aja, dari posternya aja dilihat, ini mah buatannya Tim Burton, udah kelihatan gitu. Dia punya ciri khas tersendiri gitu. Bahkan payung yang di posternya itu aja kan mirip-mirip payungnya Penguin kan di filmnya Batman Returns ya kalau nggak salah ya. Ya, Batman Returns itu yang dulu. Itu kan saudaranya si Tim Burton gitu loh. Itu Penguinnya kan gothic banget tuh ya, dark, gothic banget vibes. Nah ini mirip-mirip nih si Wednesday gitu. Cuman versi anak-anak, semua orang bisa nonton, semua umur bisa nonton. Ya itu kelebihannya dari series ini gitu. Meskipun ditujukan untuk anak-anak, tapi kita bisa lihat tetap sisi dark creepy-nya itu tetap ada. Banyak cipratan darah kalian bisa lihat di series ini gitu kan. Dan ya ini sih series yang bisa dibilang penggabungan antara mau dibikin sadis tapi dibikin soft gitu. Tapi walaupun sadis dibikin softnya nggak gagal, jadi sukses menurut gua. Ya jadi nggak kayak film bocil banget, tapi ya bukan yang brutal sadis gitu, bukan yang kayak seremin, nggak, lucu jadinya gitu loh. Dan dari sisi plot cerita asik walaupun simple banget, tapi ada plot twist. Ya plot twistnya nanti kalian tonton sendiri aja di rumah.
Dan menurut gue plot twistnya berhasil banget, ya, sukses menurut gue. Meskipun ada beberapa bagian plot twist yang gue bisa tebak gitu kan, gue bisa tebak. Tapi ada juga plot twist yang gue kaget, gak ketebak juga. Dan gue yakin sih, ya kayaknya sih ya kalau lu pada nonton, mungkin ada satu hal yang bisa lu tebak, tapi tiba-tiba ada hal lain yang lu gak bisa tebak. Ya gue gak bisa ceritain lebih lanjut, kalau enggak ntar gue spoiler jadinya. Jadi lu tonton sendiri aja gitu. Untuk properti, gila, CGI masalah yang tangan-tangan, kalian lihat di trailer kan ada tuh tangan-tangan yang bener-bener tangan doang jalan tuh, itu keren banget sih. Ide-idenya Tim Burton sih memang asik sih. Tapi ya setahu gue kan series Wednesday ini kan awalnya dari film animasi kan, dari series animasi gitu, yang bener-bener pure simple banget animasinya. Sekarang dibuat jadi versi live actionnya dan berhasil banget. Gue sih suka banget ya pas nonton Wednesday ini. Cuma 8 episode doang ya, jadi dari episode 1 sampai 8 ya nyambung aja terus gitu loh. Meskipun konfliknya kadang-kadang ganti-ganti, tapi tetap ada benang merahnya buat nyampe ke ending episodenya. Dan itu misteri yang nanti lo harus percayain sendiri pas nonton series ini. Ya itu aja sih series Wednesday sih, simple ya. Gue nggak tahu mau ngomongin apa, mungkin ya pasti semua orang bakal nungguin season 2-nya. Karena karakternya sih, jujur aja karakter Wednesday-nya tuh yang bikin semua orang pengen nonton Wednesday ini gitu. Jatuh cinta gue sama si Jenna Ortega gitu. Cantik tapi dingin, tapi hatinya ternyata hangat juga. Kalau misalnya kita mau bahas dari sisi sinematografi, ya khas-khasnya Tim Burton lah. Apalagi soundtracknya. Nah, soundtracknya ini bisa dibilang tuh scoring musiknya ya biasa lah, udah Tim Burton beberapa kali gunain same style gitu loh. Lu bisa ngerasain soundtrack ini, lu pasti udah pernah denger gitu. Oh ini kayaknya Charlie and the Chocolate Factory kayak gini juga gitu soundtracknya. Terus pas lu nonton misalnya apa Edward Scissorhands, oh ini sound effect sama soundtracknya tuh pernah gue denger dari film Edward Scissorhands gitu loh. Ya track back lah, si Tim Burton selalu lah gunain itu. Dan sound effect juga khas-khas horor, film horor kartun zaman dulu. Ya, ini series yang bisa ditonton sama semua umur. Gue sangat-sangat highly rekomendasiin series ini buat kalian tonton di Netflix. Itu aja untuk series Wednesday. Gue gak usah ngomong banyak-banyak karena ini series yang simple dan gampang dinikmati oleh semua umur. Gue kasih rating final score mungkin sekitar 8,7 kali ya, 8,7 per 10 untuk film entertainment ya, bukan film serius. Maksudnya seri serius. Kalau seri serius kayak Breaking Bad, wah Better Call Saul, ya beda lah. Atau seri-series horor yang thriller yang bener-bener, atau Dahmer, misal Dahmer, itu udah beda kelas, itu udah yang berat gitu. Ini untuk entertainment sih cukup asik untuk ditonton, jadi makanya gue kasih rating 8,7 per 10 gitu. Dan jangan lupa ya, ini Ngelantur punya baju official, merchandise nih ya. Ini gue gambar sendiri, kalian bisa lihat aja nih tuh ya. Nanti gue kasih lihat oleh orang fotonya di sini. Nah keren kan ya. Ini gue gambar sendiri, sablonnya juga berkualitas, jadi kalian bisa langsung order aja di Tokopedia. Gue udah taruh linknya di bawah ya, atau di TikTok shop kita di Ngelantur_iden juga gue jual di situ. Harganya murah kok ya, terjangkau banget untuk kualitas yang segini bagus. Bener-bener nggak nyomot dari Google internet. Biasa orang kan desain nyomot-nyomot ya, gue sih ide sendiri gitu, jadi idenya mahal, kalian bisa beli. Ya segitu aja, jangan lupa follow Ngelantur_iden di TikTok sama di Instagram. Jangan lupa juga subscribe channel ini, karena channel ini lagi berkembang. Semoga kalian bisa suka sama channel ini. Semoga gue bisa deliver apa yang kalian mau. Ya segitu aja dari gue, see you next time, bye bye.